Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas Project Based Learning mata kuliah Biostatistika, yaitu membuat rancangan proposal PKM. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Kelompok 10 terdiri dari yang pertama ada Niputu Ayudiasari, yang kedua ada Putri Berliana, yang ketiga ada Yasmin Nurfatona, yang keempat ada Azara Hasrianti, dan yang kelima ada Niken Ayu Larasati. Berikut merupakan poster rancangan proposal PKM yang sudah kami buat, dengan judul Potensi Ekstrak Etanol Kulit Pisang Kepok Musa Paradisiaca Formatipika terhadap penurunan kadar ALT pada tikus putih yang diinduksi diet tinggi lemak. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Selanjutnya latar belakang, NAFLD atau Non-Alcoholic Fatty Liver Disease adalah perlemakan hati yang dibuktikan dengan pemeriksaan histopatologi pada individu yang tidak mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang bermakna. Untuk perempuan, lebih dari 10 gram per hari, dan pada laki-laki lebih dari 20 gram per hari. Serta tidak ada penyebab sekunder yang menyebabkan terjadinya perlemakan hati. Prevalensi NAFLD di Indonesia sebesar 30,6%, di mana didapatkan sebesar 60% pada individu dengan dislipidemia. Penyakit ini dapat berkembang menjadi fibrosis atau sirosis hepatis sebanyak 15-50% dalam kurun waktu 7 tahun, dan angka kematiannya sebesar 1,7%. Ekstrak etanol kulit pisang kepok, Musa Paradisiaca Formatipika, mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin, dan tanin yang dapat menurunkan kadar lemak ALT pada penderita NAFLD akibat dislipidemia. Oke, untuk bagian yang selanjutnya yaitu peninjauan pustaka. Tanaman pisang kepok dengan nama latin Musa Paradisiaca Formatipika merupakan tanaman dengan golongan terna monokotil tahunan dengan bentuk pohon yang tersusun dari batang semu, di mana kulit buah pisang kepok memiliki warna kuning kehijauan dan juga kadang bernoda coklat dan juga tebal. Masyarakat umumnya mengkonsumsi bagian dari daging pisang saja, namun pada dasarnya kulit pisang mengandung banyak sekali metabolit sekunder seperti flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, terpenoid, dan juga quinon. Nah, di beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya metabolit sekunder yang terkandung di dalam kulit pisang dapat berpotensi sebagai antioksidan, antibakteri, dan juga pestisida nabati. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian pada proposal PKM yang kami buat yaitu bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak kulit pisang kepok Musa Paradisiaca Formatipika sebagai agen hepatoprotektor dalam pencegahan NAFLD akibat dislipidemia. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada desain penelitian ini menggunakan desain eksperimental murni dengan rancangan post-test only control group design, di mana desain ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tak dipilih secara random, dan keduanya dibandingkan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Untuk waktu dan tempat, waktunya dilakukan selama 30 hari dari bulan Januari hingga Februari 2024. Untuk tempatnya, Laboratorium Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Untuk sampelnya, digunakan tikus putih jantan atau Ratus novergicus galur wistar. Pada cara kerja, yang pertama itu dilakukan pembuatan ekstrak kulit pisang kepok. Dilakukan kulit pisang diambil, dicuci, dan dikeringkan pada oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam, dihancurkan dengan grinder hingga menjadi serbuk halus, kemudian dilakukan ekstraksi dengan ektanol 96% dengan mengambil bahan aktifnya, lalu ditaruh dalam botol kaca, gelas selama 3 hari, kemudian maserasi, disaring dan diuapkan pada rotary evaporator pada suhu 70 derajat Celcius. Setelah itu, dosis pemberian ekstrak yaitu 200 mg per kilogram berat badan, dan dosis kedua 400 mg per kilogram berat badan. Yang kedua, pembuatan diet tinggi lemak.
Diet tinggi lemak didapatkan dengan menambahkan minyak udang pada makan standar 100 Novergicus dengan perbandingan 500 gram per 100 ml. Yang kedua, dilakukan setiap seminggu sekali pada suhu 24 derajat Celcius. Yang ketiga, perlakuan pada hewan coba. Dilakukan tikus itu perlu diadaptasi selama 7 hari supaya dapat beradaptasi pada makanan dan kondisi laboratorium. Yang kedua, makanan berupa pelet dan air putih, kemudian setiap 12 jam diberikan pakan standar. Yang terakhir, pelaksanaan penelitian. Pada pelaksanaan penelitian, dilakukan 24 ekor tikus putih jantan galur wistar, kemudian diaklimatisasi selama 7 hari dengan pakan standar BR2, kemudian penimbangan tikus, kemudian dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing 6 tikus, lalu dianestesi tikus menggunakan ketamin pada hari ke-37, kemudian pengambilan serum darah tikus diambil pada hari ke-38 dan diambil dari jantung tikus. Setelah itu pengujian efektivitas ekstrak kulit pisang kepok, dan yang terakhir dilakukan analisa data. Selanjutnya, analisa data. Pada penelitian kali ini, hasil analisa ditampilkan secara deskriptif melalui 1. Uji normalitas data. Pengujian normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk test untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak normal. Selanjutnya, uji homogenitas data. Pengujian homogenitas data menggunakan uji Leven untuk mengetahui data homogen atau tidak. Selanjutnya, uji parametrik one-way ANOVA untuk menguji perbedaan pengaruh kelompok 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, uji non-parametrik Kruskal-Wallis untuk menguji perbedaan pengaruh kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan merupakan uji alternatif dari one-way ANOVA. Yang kelima ada analisis post hoc, yaitu bila pada uji one-way ANOVA menghasilkan nilai P kurang dari 0,05. Dan yang keenam, uji Mann-Whitney test pada uji Kruskal-Wallis menghasilkan P0,05 atau sebagai uji non-parametrik. Selanjutnya, variabel penelitian. Pada penelitian kali ini, digunakan 4 variabel yang terbagi menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari ekstrak etanol 96% kulit pisang kepok, diet tinggi lemak, dan pakan standar. Dan untuk variabel terikat, terdiri dari kadar ALT pada tikus putih. Penelitian kali ini mengusung konsep 3R untuk memanfaatkan hewan coba. 1. Reduction, yaitu penggunaan hewan dalam jumlah seminim mungkin namun tetap memberikan hasil penelitian yang sahih. 2. Replacement, konsep sedapat mungkin mengganti atau memilih hewan coba yang paling sesuai dan dengan manfaat dan kondisi uji klinis. Dan yang ketiga adalah refinement, yaitu mengurangi rasa tidak nyaman atau distress dengan memberikan analgetik, sedatif, atau anestesia. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.